kasih Tuhan.
juga Tuhan, supaya minggu depan bisa hadir Tuhan. Kami siap Tuhan untuk hari ini Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Berkati awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kau hadir Tuhan di setiap kami Tuhan, di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat lagu pujian. Terima kasih.
kecelakaan Tuhan Bapak Yesus. Sementara kami akan mendengarkan sebagian dari firman ya Bapak. Engkau berkati Tuhan yang menyampaikan firman ya Bapak. Engkau lebih dari firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman-Mu bisa kami lakukan di setiap hari kami ya Bapak. Engkau berkati juga teman-teman kami yang hadir Tuhan hari ini Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, jangan melihat sekelilingnya. Karena 3 teman kita tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Apa 4? Rizka, Kasih, Feby, Uploadet, Terus Adel, tidak sedang liburan ke Eropa. Makanya nggak ada. Ya. Mungkin karena kecapean, nggak ada yang nganter, atau karena hujan. Jadi teman-teman kita nggak bisa hadir ya. Ingatkan besok mereka jangan boleh keluar waktu firman ya, supaya mereka dengar firman Tuhan di Minggu. Oke? Ya. Pada sore hari ini saya mau tanya, teman-teman punya masalah nggak? banyak. Anak-anak pemuda remaja punya masalah ya. Iya Pak. Anak-anak remaja punya masalah. Nah, ini pertukaran bayi di sana apa sih? Ih, kayak bola wae ya. Ya, jadi kalian punya masalah banyak. Emang apa aja? Kayak dunia aja. Kalian punya masalah. Apa masalahnya? Yang saya mau tahu masalah kalian remaja. Kira-kira simpelnya aja. Tugas. Itu mah bukan masalah. Masalahnya apa? Yang jadi masalah itu apa? Nggak bisa LDK, Nggak nggak bisa bisa piknik. pawitian, nggak bisa piknik. Jawa Barat. Jawa Barat enak ya sekarang ya, kalian menghemat dana. Ya. Kalau tugas di sekolah itu namanya bukan masalah. Ya, itu namanya kewajiban karena kalian pelajar. Bukan masalah itu. Apalagi kalau kalian memahami materi pelajarannya, pasti nggak akan jadi masalah. Ya, kalau semuanya baik-baik saja, kalau kayak orang tua ada kemungkinan ada masalah. Tapi kalau seperti kalian kayaknya sedikit deh yang jadi masalah. Ya, cuma sedikit yang jadi masalah. Tapi nanti kalau dewasa orang tua, saya yakin masalah itu akan semakin banyak. Nah, kalau sekarang kalau istilahnya kayak tugas, kalian harus berangkat pagi, kalian harus bangun pagi, kalian nggak boleh minum di sekolah, itu bukan masalah sebenarnya. Itu biasa. Ya. Kalau tugas ini hanya mengerjakan apa yang kita pelajari, ya. Kayak kita belajar dikasih tugas ya seperti itu. Ya nanti sampai ke perguruan tinggi pun seperti itu kalian kerjanya karena kalian sebagai pelajar. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Yuk kita nyimak bersama-sama. Saya bacakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Hari-hari terakhir ini, ayat ini ditulis sudah 2000 tahun yang lalu. Hari-hari terakhir ini seperti apa?
Kok perasaan hari-hari terakhir terus? Hari-hari terakhir itu hari-hari kita yang akan kita akhiri, yaitu mendekati kematian kita. Saya ambil yang simpelnya aja, gak usah akhir zaman ya. Kalian kalau akhir zaman nanti pusing, banyak gede banget. Cek, yes, ya. Nah, akhir-akhir terakhir, ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, nanti waktu kalian beranjak dewasa, menjadi orang tua, kesukaran-kesukaran itu akan datang. Manusia yang lanjut ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sudah dimulai dari dulu dan sampai sekarang dan akan terus sampai masa depan. Ya, mencintai diri sendiri kalau buat kebaikan oke. Contohnya apa? Kalian mandi sehari 1 kali atau 2 kali? 3. Yakin 3 jam. Pagi nggak mandi sih. Oh. Ya, mencintai diri sendiri yaitu merawat dirinya kita. Seperti mandi minimal, ya. Mandi, gosok gigi. Terus lanjut jaga kebersihan kalian, kamar kalian sendiri. Ya, apalagi kalian kamarnya bareng-bareng sendirian. Oh, ajunya sendiri, Maria sendiri. Atau sih kamarnya sendiri. Jangan ada kecuali kamarnya aja ya. Udah kamar umum. Semua masuk dari orang tua sampai anak muda masuk situ. Atau barangnya siapa aja di kamarnya Tasya. Ya. Nah, lanjut. Kita balik dulu. Nah, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Kata papi saya dulu, nggak ada namanya bus malam. Ya, tapi sekarang banyak namanya bus malam. Kenapa? Karena uang. Dulu kereta nggak ada kereta malam, kereta dari pagi sampai malam udah. Tapi sekarang mulai dari malam jalan sampai pagi. Kenapa? Karena uang. Ya, mereka akan membuat dan menyombongkan diri, sombong, ya, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Nah, ini yang bahaya. Ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua, ini anak-anak muda, ya, remaja, pemuda, dan tidak tahu berterima kasih. Ada di sini teman-teman, ya, pemuda remaja, kalau dikasih sesuatu kadang lupa mengucapkan terima kasih. Ada nggak? Nggak ada ya. Jangan lupa kalau kita dikasih sesuatu, bilang terima kasih. Saya salut sama Moses. Tiap saya anterin sampai di tujuan dia bilang makasih ya Pi. Dia tiap pulang begitu, makasih ya Pi. Sampai di rumahnya bilang begini, makasih ya Pi. Sampai di sekolah saya taruh, makasih ya Pi. Ya, belajar ya. Nah, itu masalah sepele. Ya. Kita harus berterima kasih. Nah, ini yang akhir-akhir ini orang-orang manusia akan lakukan, sepertinya lebih banyak ke anak muda. Ya, hari-hari ini akan banyak orang yang memberontak kepada orang tua. Ayo, ada yang masih ngeyel-ngeyelan sama orang tua. Ya, kenapa saya ambil tema hidup dalam masalah? Salah satunya yang membuat kita nanti ada masalah dalam kita beranjak dewasa, beranjak menjadi orang tua, karena kita tidak menghormati orang tua kita. Amin. Amin. Oh, nggak ada yang amin, berarti konsen. Konsen dong yang amin. Tidak menghormati orang tua. Amin. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ya.
Lanjut yang masih 2 Timotius. Maria Xiaomi. 2 Timotius 3 ayat 1. Tadi belum selesai pembacaannya. Ayat 2, ayat 3. Tidak memperdulikan agama, ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ya, walaupun gak tahu apa-apa, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, kita lebih banyak manusia cenderung menuruti hawa nafsu karena sudah dari sononya. Nah, makanya kita diajar kebenaran firman Tuhan tiap Sabtu Minggu, bahkan ada yang pemuda remaja datang Rebo. Itu apa? Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, menuruti yang Allah mau. Kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Nah, ini bahaya. Ini memberitahu kita pemuda remaja, ya, menjalankan ibadah mereka, tapi masih melakukan hal-hal yang tadi. Ada di kita, kalau ada cepat-cepat minta ampun, ya. Tapi saya mau garis bawahi pada malam hari ini tentang orang tua, karena kalian nanti akan menjadi orang tua juga, ya. Nanti kalian akan menjadi orang tua juga. Orang-orang yang ke gereja, ya ini ayat loh, ayat yang mencatat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ini bahaya. Jadi bisa ada yang di dalam gereja, ada yang di luar gereja. Yang di dalam gereja ini rajin ibadah, tapi dia tidak mengikuti keinginan Allah, tapi mengikuti hawa nafsu, beragak sombong, ya, suka mengkhianat, suka menjelekkan. Kalau menjelekkan orang itu cepet banget, ya. Revi tahu nggak? Itu tuh tulisannya jelek banget. Saya susah bacanya. Nanti tahu-tahu dia besarnya jadi dokter gimana? Kita kan nggak tahu, ya. Ini contoh. Nanti Maria juga kan, ya. Pada malam hari ini saya mau garis bawahi tentang menghormati orang tua, supaya kita tidak hidup dalam masalah. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Hai anak-anak, taatilah orang di dalam, karena haruslah. Nah, jadi kita mentaati orang tua kita di dalam Tuhan. Jadi kalau orang tua kita, ya, di luar dalam arti dia menyuruh-nyuruh kita di luar tentang kebenaran firman Tuhan, kita boleh menegur dengan halus. Nanti ada. Kita boleh menegur, kalian boleh bawa Alkitabnya, kalian kasih tahu papamu apa mamamu, kalau firman Tuhan seperti ini. Ya, ini kan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Jadi kita harus mentaati orang tua kita. Ya, yang kedua, hormatilah ayahmu dan, jadi nggak ada satu ya. Kalian karena sayang sama ibu atau yang sayangnya sama ayah, kalian tidak menghormati ayah. Ya, kalian cuma diem aja sama ayah. Ayah datang, kalian diem. Kalian kan menyambut kan? Oh, apa father? Wali. Yeah, lady. Lanjut. Ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Enak kan? Ini perintah, ya. Perintah kan benar? Taatilah, hormatilah, tapi mengandung janji, mengandung berkat supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi.
perjanjian lama pun mencatat masuk dalam 10 perintah Tuhan. Keluaran 20. Ya, kita buka. Malam ini kita akan banyak buka ayat. Ya, ayat 2 sampai 17. Ya. Tapi lompat aja ke karena ini udah banyak, lompat ke ayat 15. Coba 15 atau 14. Oh, berarti naik lagi. Di sini saya cuma rangkuman aja. Nah, ayat 12 ya. Ayo nyimak. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Loh, perintah supaya kita jangan hidup dalam masalah. Salah satunya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Beruntung kita yang masih punya ayah dan ibu. Ya, amin. Kalian komplit kan? Gak ada yang kurang. Semua ada kan? Ya, walaupun ada mungkin yang jauh ayahnya, tapi pasti masih ada ayah. Jadi hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah ya, yang diberikan Tuhan. Ini diulang lagi loh, di Ulangan 5 ayat 6. Ya, ini udah ditulis di Keluaran, diulang lagi di kitab Ulangan, diulang lagi di Perjanjian Baru Efesus. Ulangan 5 ayat 6. Cari yang menghormati. Ada? Masih Keluaran. Ayat berarti itu 13 ya. Ada nggak? Coba yang orang tua. Lanjut. Bukan itu. Kamu? Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Kalau kita mau umur panjang, keadaan kita baik-baik saja, syaratnya gampang, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus menghormati ayah dan ibu? Ya itu yang kita katakan itu. Saya ingin menjelaskan kenapa kita harus menghormati orang tua. Yang pertama, orang tua adalah wakil Allah, wakil Tuhan di dunia ini bagi kita. Ya, Mazmur 135 ayat 13. Mazmur 135 ayat 13. Saya mau minta Arjuna bacakan sampai 16. Ya, Mazmur 139. Yang lain 5. 39 kan, 35. Mazmur 139 ayat 13. Ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Terus? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dasar dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Terus 16. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Nah, Tuhan Allah sudah membentuk kita, ya, di dalam kandungan ibu kita.
Bahkan kita belum menjalani, ya, yang ayat 16 tuh. Ya. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Semuanya sudah ditulis oleh Allah, ya. Dan diberikan kepada orang tua kita sebagai wakil Allah. Tuhan punya rencana besar, ya, lewat orang tua kita, supaya kita itu menjadi orang-orang pilihannya. Bukan hanya sekedar hanya hidup saja di dunia ini, tidak mempunyai rencana, tidak mempunyai tujuan. Ini dahsyat banget, sebab ayat yang ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Ya, selama 9 bulan mama kita mengandung kita. Benar? Ada yang di sini 10 bulan. Dengan susah payah membawa kita kemanapun dia beranjak, dia pergi. Dengan kesusahannya dia, bagaimana dia tidak bisa tidur dengan miring karena ganjil. Ya, apapun yang dia kerjakan itu, istilahnya itu tidak normal, dalam arti ada hambatan, ada beban, ada yang harus dia pikul, harus dia kerjakan dengan kekuatannya, dengan tenaganya. Jadi kalau ada anak, seorang anak yang masih ngeyel sama mamanya, sama apa kalian sebutlah, mami ke, momi ke, ya, masih berdebat hanya hal sepele, harusnya kalian tahu bagaimana waktu kalian kecil itu di bayi kandungan, ya, bagaimana pengorbanan mama kita waktu kita dilahirkan. Ya, kalau di sesar pun sakit sehabisnya, ya, nggak sehari 2 hari langsung bisa jalan. Tapi anak-anak sekarang, ya, kemarin aja ada seorang bapak di sebelah di depan ibunya, istrinya main, karena punya anak yang kecil, kelas 1, main ke toko lihat mesin capit, mainlah 2 itu, terus beli minuman, Pak ikut dulu. Jadi saya diajakin ngobrol. Dia punya anak perempuan yang pertama, kelas 2 SMA. Ya, katanya nggak pernah namanya di rumah. Dari pagi sampai malam di rumah, cuma balik dari sekolah terus pergi lagi. Karena saya bapak nggak pukul, kalau punya wah sudah mamanya ini ada urusannya sama mamanya. Saya udah nggak mungkin saya pukul anak saya kalau sama mamanya. Tetap aja mamanya udah keluar seperti apapun. Hari itu kan malam itu, kemarin tuh malam jam 8. Itu pun dia lagi di luar sama teman-temannya. Ya, nggak gabung sama mamanya, nggak gabung sama keluarganya di sebelah bareng kayak apa gimana. Karena saya kerjain tugas apa? Enggak, main aja. Itu orang-orang dunia yang mereka kerjakan. Jangan kita pemuda remaja melakukan seperti itu juga. Ya. Kalian pulang dari gereja, kalau memang pulang, ya. Kalau mau main, bilang dulu ke mama ke papa kalian. Mau main dulu ke tempatnya Maria Siombing. Mau main dulu di gereja, pulangnya nanti jam 9 ya, Mak. Jadi orang tua nggak khawatir, orang tua tidak mencari. Ya. Orang tua itu wakil dari Allah. Yang kedua, tidak semua orang tua sempurna. Ya. Jangan kau bayangkan, jangan kau bandingkan, ya, orang tuamu sama dengan engkau. Apalagi makanya kalau sekarang orang tua kita sarjana, ya, ada yang SMA, tapi ada orang tua juga yang SD, ya, tapi anaknya sarjana, ya. Tapi enggak sedikit yang baru masih SMA, orang tuanya karena SD, dia tidak menganggap orang tuanya. Ya. Walaupun orang tuanya itu sudah istilahnya bekerja keras, mungkin dia sebagai tukang becak, apa tukang bangunan, ya, atau sebagai apapun yang
pekerjaannya hanya dilihat sepele. Banyak kisah-kisah yang saya dengar, bahkan mereka nggak mengakui bahwa itu ayah mereka, itu ibu mereka, karena ibu mereka sebagai pembantu. Ya, oh itu bukan mama saya, oh itu bukan ibu saya. Di teman-temannya SMA itu keadaan dunia ini loh, ya. Keadaan dunia ini, orang tua memang nggak sempurna. Bahkan apalagi nanti ya, kalau orang tua kalian sudah benar-benar tua dan kalian mengurusinya, itu mereka kembali lagi ke masa-masa kecil. Ya. Apa yang dia mau itu harus terjadi. Apa yang dia ini tidak ada yang salah buat dia. Ya, kan yang Mama Eli sama Papa Eli yang punya orang tua yang sudah tua, capek. Ya. 1 Timotius 5 ayat 1. Ya, 1 Timotius 5 ayat 1. Tidak semua orang tua itu sempurna, tapi kita tetap harus menghormati orang tua kita. Jangan engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, tegurlah orang-orang muda sebagai saudara. Ayat yang 5 ayat. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Ya. Jangan nanti kalau kalian sudah punya jabatan ataupun sudah berumah tangga, kalian sudah mapan, mama papa kalian tanya, "Nah, kapan pulang?" Mama nggak tahu ya, saya sibuk. Saya juga punya pekerjaan. Saya juga punya ini. Kalian nggak mau datang. Dosa kalian sudah kerja, nanti kalian kuliah. Ya, kalau nanti kalian kuliah atau yang bekerja di luar kota, yang nggak kuliah tapi langsung bekerja bisa kan? Sempatkan diri kalian untuk menelepon. Ya. Pernah kalian sekarang kalau pulang sekolah cerita sama mama papa kalian? Sering. Hah? Sering. Cerita apa cucian piring? Cerita di sekolah. Oh, cerita di sekolah. Review itu. 1. Belajar untuk bercerita. Saya sih pernah lihatnya harian di motor. Ya, jadi mamanya itu pelan. Biasanya mamanya kayak motor balap. Kata Maria yang ngoceh-ngoceh, mamanya begini. Balik ke. Saya lihat dari belakang. Itu saya bisa nyalin beliau. Biasanya dia udah hilang di depan saya. Lagi cerita. Ya, Maria dan mama mulai mau bercerita sama mama, pulang sekolah. Ya, Sibuk mama. ya, nggak apa-apa, duduk di sebelah mamamu lagi hitung duit, mak mau dibantuin hitung duit kan? Jangan taruh HP dulu, main HP nanti. Misalnya karena kamu pulang sekolah jam 2, pulang makan di sekolah, kamu makan di rumah. Nah, pulang sekolah tuh makan langsung. Terus mau ganti baju boleh, nggak ganti baju boleh. Duduk di toko kan sekarang rumahnya bareng atau pisah? Masih pisah, belum bareng. Nah, kan pasti ke toko kan? Nah, di toko situ jangan pegang HP lu, duduk sebelah mamamu. Ma, bantuin ngitung boleh nggak? Ngitung aja, tapi jangan dikantongin ya. Bukan ini kantongin, gue jajan repot jadi mamai. Syukur-syukur bisa ada orang yang bapak-bapak, apa ibu-ibu belinya cuma ya rokok, apa cuma gula. Dibantuin sama bapaknya. Ya, ngobrol sekalian ngobrol, Mak. Tadi di sekolah bapak guru itu, aduh, ngoceh aja, saya kok nggak ngerti ya, Mak. Ya, gitu kan. Selalu, oh kamu harus gini. Ya, ya tahu sih, ngobrol dulu Kak, malam-malam. Iya. Apa jangan-jangan di mana aja? Ngobrol kan? Ya. Nanti orang tua kalian itu jangan kalian lupakan. Ya. Jangan, orang tua nggak ada yang sempurna, tapi orang tua itu mau memberikan yang sempurna untuk kalian. Apapun dikerjakannya. Memang kalau orang tua yang pengusaha memang berat, kadang banyak kasus karena pengusaha itu anak
Mereka besar meren sama neneknya, tantenya, atau encusnya. Nah, banyak kasus-kasus seperti itu, tapi menjauhkan diri dari orang tuanya. Tapi pengusaha Bill Gates, ya, yang punya Microsoft, ya, software yang di laptop itu loh. Yang kedua, yang pembuat iPhone. Ada yang tahu? Siapa yang membuat iPhone? Nggak tahu ya, siapa ya? Lupa, udah almarhum. Itu sering bareng dengan anak lakinya. Dan anak lakinya pun nggak dikasih iPhone loh. Nih nak, kasih enggak. Suruh cari sendiri kalau kamu mau pakai iPhone. Ya, dia cuma dilengkapi memang kuliahnya apa? Laptop, dia kasih laptop. Laptopnya juga laptop, bukan iPad yang bapaknya bikin. Tapi anaknya sekarang sukses. Dia bisa bikin beli iPhone-nya sendiri, beli iPad-nya sendiri. Ya deh. Ya. Jangan keras sama orang tua kalian. Jangan suka marah-marah. Ya, masih ada yang ngomong, "Mama mah nyuruh gue." Ya, "Bapak mah nyuruh gue." Jangan. Senanglah kalian. Jujur aja nih, ya. Waktu saya ngekos di Jogja pertama kali, senangnya minta ampun. Nggak ada yang gangguin, nggak ada yang nyuruh. Walaupun saya nggak boleh pegang pisau, walaupun saya nggak boleh pegang api, tapi kalau disuruh-suruh pasti saya suka. Kayak Excel, dia ambilin air, dia ambilin ini, dia ambilin remote. Ya, saya seneng. Waktu pertama berjalan 3 bulan, kayaknya aneh, nggak ada yang nyuruh sendiri. Mau makan dulu nyari, ucruk-ucruk. Waktu di rumah, pulang sekolah udah nyanding itu sayur goreng berkuah. Enak banget. Ya, masakan mami saya. Ya. Sekarang waktu kuliah, ya bebas, senangnya cuma berapa bulan doang. Selanjutnya apa? Ya papa sendiri, apa-apa. Dan tiap minggu saya telepon mami saya. Ya, jam 6 pagi nelpon biar apa? Murah itu kajian itu. Kisah apa kalau mau ditanya sama itu. Carinya teleponnya wartel. Kalian nggak ngerasain ya wartel, telepon yang dari rumah itu. Ya tapi di wartel bayarnya murah. Kalau pagi-pagi jam 5 sampai jam 6. Kalau jam 6 ke atas akan mahal. Yang ketiga, waktu bersama orang tua akan berakhir. Nah ini nanti waktu Maria kuliah, sebentar Revi kuliah sebentar lagi. Ya Tasya kuliah, Topsi nggak tahu kuliah mau kerja. Dia akan berpisah dengan orang tua. Ya, yang tadi saya baru cerita ternyata udah masuk ke situ ya. Jangan sampai kalian tidak menghormati orang tua kalian. Waktu orang tua kalian tidak ada, ya dipanggil Tuhan, kalian masih punya masalah, punya apa ya istilahnya, pernah berantem. Manusia memang ada, ya berantem, tapi selesaikan itu. Ya, apalagi ada laki-laki, ya pasti keras, sama ayahnya pasti perdebatan ada. Tapi harus diselesaikan supaya apa? Supaya nanti kita diberkati, di tanah kita berada, umur panjang ada di dalam hidup kita. Oh jadi yang umurnya pendek-pendek gak menghormati orang tua aja? Enggak juga sih. Cuma ayat itu menjadikan seperti itu. Kalau kita menghormati orang tua kita, ya, kita mendapatkan umur yang panjang. Yang keempat, menghormati Tuhan, menghormati orang tua dengan menyegani, jangan mempermalukan dan jangan kurang ajar terhadap orang tua. Ya. Imamat 19 ayat 3.
Imamat 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya. Tahu menyegani? Tahu nggak? Kota Bandung itu menyegani dari segan. Mau di searching di Google, ada yang bisa searching segan. Kalau nggak menyegani, nanti biasanya KBBI ada apa, nyeganinya apa. Ada yang bisa bantu? Revi dengan cepatnya. Ya. Rasa hormat, takut atau sungkan. Nah, rasa hormat, takut dan sungkan. Takut ini bukan takut karena didikannya yang galak, yang otoriter, bukan seperti itu. Takutnya ini takut hormat. Ya. Haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Kita harus hormat kepada orang tua kita, bukan tiap pagi hormat. Pak, hormat bukan. Hormati orang tuamu. Kalau ayahmu datang, syukur-syukur bisa buka gerbang, buka gerbang. Ya. Ayahmu yang dari jauh, ya. Kalau saya dulu sering, gitu, pagi saya besuk, saya buka gerbang. Kenapa? Karena di otak saya ada oleh-olehnya, martabak, kalau nggak pisang molen, ya. Tapi dengan begitu menjadi kebiasaan saya untuk saya membukakan gerbang. Ya, apalagi di depan ada anjing. Anjing itu kalau udah orang pastori datang, dia bawain kamu sampai harus kita dari keluar baru dia diam. Ya. Menyegani ibu dan ayahmu, hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Yang kelima ya, terakhir. Berikan support kepada orang tua, berbakti dan balas budi kepada orang tua. Kalau papa mama lagi repot di rumah, bantuin. Apa yang tugasmu kerjakan, Kamu bisa nyapu ngepel, kerjakan nyapu ngepel. Kamu bisa nyuci piring, kerjakan nyuci piring. Benar ya, Fi? Dengan ikhlas dan tulus. Walaupun jarinya kerut-kerut. Tapi berikan semua, kerjakan itu dengan baik, dengan benar, tidak ada persungutan. Oke, Maria? Ya. Pak, tugasmu apa di rumah? Ambil tugasmu. Kamu udah kelas berapa? 2 berarti ya? Iya, kamu udah kelas 2 dan kamu punya adik. Kamu jadi panutan di rumah. Kamu bisa cuci piring di gereja, kamu juga bisa cuci piring di rumah. Bantuin papa mamamu. Apa yang sedikit kamu bisa kerjakan. Ya. 1 Timotius 5 ayat 4. Ya. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Ayat ke-8. Pindah ke 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, mungkin kalian tidak bisa memberi sekarang secara materi, uang mungkin, harta. Kalian belum bisa beli mobil papa, beli rumah papa. Sekarang kalian masih sebagai anak, sebagai pelajar. Ya, kalau di sekolah SD apa TK ya, soalnya Excel. Anak adalah tugas anak adalah dididik orang tua.
orang tua, membantu orang tua. Bukan orang tua punya anak untuk menjadi pesuruh, bukan. Saya kemarin posting di kalian nggak ya? Oh nggak jadi. Ada itu di YouTube Shorts ya. Penelitian, ini penelitian, dan salah satu contohnya itu Presiden John Kennedy, yang di John Kennedy ya. 70% anak yang kecilnya suka bersih-bersih, ya, dewasanya akan sukses. Duh, kok bisa? Itu penelitian loh, bukan dongeng. Ada, kalian boleh searching di TikTok apa gitu. Ya, 75% anak yang suka bersih-bersih, dia akan sukses besar. Kenapa? Karena pertama, dia akan tertib, ya, dia akan disiplin waktu, dia akan memanfaatkan waktu. Tertib maksudnya gimana? Dia naruh pulpen harusnya di mana, dia naruh buku harusnya di mana, dia naruh penggaris harus di mana. Yang kedua, waktu dia belajar besok, ya, apa yang harus dia bawa, dia sudah tata semua. Ya, di rumahnya itu tidak ada apa ya? Kalau di kamar kalian itu tidak ada kertas-kertas sobekan yang dibuang asal. Semua ada di tempat sampah. Ya, semuanya akan baik, ya. Semuanya akan sukses diawali dari kalian tidak malas intinya, rajin bersih-bersih. Ya, itu penelitian ya. Nah, berikan support kepada orang tua, berbakti dan membalas budi. Nah, ya udah itu sekarang kerjanya apa ya? Bantu orang tua aja. Apa yang orang tua kalian kerjakan, kerjakan. Ya, diperbantukan. Ya, ada yang bisa apa di rumah, kerjakan yang ada di rumah. Yang terakhir, sangat terakhir. Ya, kalau kita tidak menghormati orang tua, selain tidak berbahagia, tidak diberkati, tidak panjang umur, kan? Kebalikannya ya. Ya. Ulangan 27 ayat 16. Ulangan 27 ayat 16. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang yang benar adalah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Amin. Siap? Siap dikutuk? Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Oh, jangan macam-macam ya. Ayat hafalan minggu depan. Keluaran 20 ayat 17 ya. Keluaran 20 ayat 17. Catat. Boleh ditampilkan. Bukan, naik lagi. Yang menghormati sosial politik ya. Ayat 12 ya, ketik saya. Ya. Nah, sekarang ayat hafalannya Mama Elis kemarin. Ayo, Arjuna hafal? Hah? Ayo, berdiri dong. Ada itu mic, kasih mic biar keras. Nih, dibagi lagi, biar kedengeran. Jangan ditampilin ya Maria ya. Bukan hafalan. Ya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup
Maria udah siap nih, udah siap. Kalau Maria di depan, Maria di terakhir. Udah di luar kepala. Tidak, kalau suami Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri. Sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ya, ada lagi? Ada lagi? Maria. Sudah siap? Jangan percaya ayat di situ. Jangan ditampilin di situ. Ayo, biar kami pintar dikasih tahu kalau baca. Ada? Maria, langsung loncat. Cepat. Ini tampilin di laptop. Ini kok kalau mati layar nggak mungkin kan nggak bisa. Nggak apa? Nyerah. Ya udah kalau Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging udah. Daging apa? Bisanya aja. sebisa. Tapi kamu udah tahu ini. Tapi dagingnya doang. Ini ada dagingnya doang. Taci, saya kata bisa aja. Ya. Ini mendadak apa? Udah saya ituin ya di. Tapi tidak hafal. Udah. Nyerah. Apa mencoba? Saya rasa barat semuanya. Wah ini belajar mendadak. Pernah hafal. SKS. Kayak kakak sih dulu. Oci udah itu deh. Udah belum? Kalau udah, kalau nggak bisa ya udah. Kita nyanyi lagu. Udah mau 7:30. Durasi. Ya. Sama main saja dari. Nanti sama Mama ini saja. Yuk. Nanti jatuh. Saya udah pakai singar. Kita masuk dalam ujian kita.
Pengurapan Tuhan atas kami yang mendengar firman Tuhan. Ditambahkan hikmat, ditambahkan kebenaran, ditambahkan perkenanan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia ada di hadapan-Mu Tuhan Yesus pada hari setiap Sabtu sore ya Tuhan Yesus. Mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan. Kami percaya Tuhan, setiap yang mendengar firman Tuhan tidak akan
Tuhan Yesus kehilangan berkatnya, tetapi akan berkelimpahan. Jalannya akan semakin terang dan dibenarkan. Hati dan pikirannya Tuhan Yesus akan Engkau tuntun. Mereka tidak akan pernah kehilangan masa depannya ya Tuhan. Yesus, Yesus. Karena Tuhan Yesus Engkau memberikan kasih-Mu, cinta-Mu kepada mereka ya Tuhan. Kebenaran Tuhan Yesus dan tanggung jawab yang akan mereka kerjakan dalam perjalanan hidup masa depan. Ditambah-tambahkan Tuhan kasih kemurahan, ditambah-tambahkan Tuhan kehendak untuk berpikir, ditambah-tambahkan Tuhan kemampuan untuk mempersiapkan masa depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka diberkati Tuhan, anak-anak muda diberkati Tuhan. Mereka hidup berkelimpahan di hari depan ya Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, sebab sudah Engkau persiapkan dari zaman sekarang ya Tuhan. Semua baik, semua baik, semua baik. Dan semuanya itu Engkau catat di buku kehidupan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Dan semua ya Tuhan Yesus yang berjelil lelah untuk pelayanan sore ini, semua diberkati Tuhan dan mendapatkan bagian yang Tuhan hitung, dan tidak ada yang lalai dalam bagiannya masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam